Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwayan Rangga Pinastawa selaku dosen informatika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang identifikasi masalah dan peluang bisnis teknologi. Nah, setiap bisnis yang sukses berawal dari masalah yang nyata dan dialami masyarakat. Nah, tugas seorang entrepreneur dan technopreneurship itu adalah mampu melihat masalah tersebut sebagai peluang bisnis, kemudian menghadirkan solusi berbasis teknologi. Jadi, inti dari technopreneurship bukan sekedar punya ide keren, melainkan mengubah masalah menjadi peluang yang bisa menghasilkan nilai atau value creation. Nah, oleh karena itu kita perlu dengan yang namanya design thinking. Ini adalah sebuah framework atau sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia atau human center, dikarenakan kita akan men-solve permasalahan yang ada pada manusia itu, kayak gitu. Dengan cara memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, lalu menghasilkan solusi kreatif dan inovatif melalui proses yang berulang. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, contohnya inovasi produk, layanan, maupun strategi bisnis, karena mendorong kolaborasi lintas disiplin dan fokus pada pengalaman pengguna. Design thinking sendiri itu secara umum ada 5 tahapan utama, yaitu ada empathize, memahami kebutuhan masalah, kemudian define, mendefinisikan masalahnya itu apa, kemudian ideate, menghasilkan ide, kemudian prototype, membuat sebuah prototype, lalu kemudian tes untuk diuji cobakan. Ada banyak sekali tools design thinking, di mana kita bisa melihat yang ada double diamond, ada IDEO, dan lain sebagainya macamnya yang diciptakan oleh banyak orang atau banyak institusi, tapi yang sering digunakan salah satunya adalah double diamond. Di double diamond sendiri kita bisa melihat pada proses discover itu akan melebar ke atas, di mana saat kita melakukan discover, kita harus melihat seluas mungkin, kita harus memahami semua yang orang itu lakukan, kita empathize seluruhnya. Kemudian, saat kita akan melakukan define, kita perkecil semua, kita merangkum dari semua yang kita dapat, terus kita cari untuk mendefine permasalahannya di apa, kayak gitu. Jadi diperkecil. Saat mau melakukan develop, kita harus berpikir terbuka juga, harus melihat secara luas. Jadi tidak serta-merta langsung diputus, oh akhirnya define permasalahannya ini, kita harus buat A. Tidak begitu, kita harus melihat secara garis besarnya dulu. Baru nanti saat melakukan deliver, prototype, tes, itu baru kita perkecil lagi untuk penciptaannya. Dan kita ambil feedback-nya untuk memperbaiki kembali. Jadi di Double Diamond sendiri, di sini ada pada bagian problem di awal, berpikir divergent, kemudian habis itu insight-nya diperkecil, divergent untuk solusinya, ideat, langsung habis itu convergent untuk prototype-nya lagi, solving the problem right. Kemudian ada proses discover. Di sini ada contoh video Bu Rofiatun dari iklan Tokopedia yang nanti bisa kalian nonton di iklan Tokopedianya. Selamat pagi, kenalin. Saya Warung Rofi. Dan dia pemilik saya, Rofiatun, seorang istri dan ibu 5 orang anak, 2 di kampung, 3 di sini. Ibu dulu kerja di Riyadh dan Singapura, tapi karena kangen keluarga, ibu balik lagi ke Indonesia. Di 2014, ibu memulai buka warung untuk menghidupi. Nggak lama, lahir Vika, lalu Viko. Kenapa buka warung, Bu? Dulu ibu kerjanya jagain anak orang. Kalau buka warung kan bisa jagain anak sendiri. Keinginan nggak seperti kenyataan. Ibu kerepotan jaga anak karena sering pergi belanja kebutuhan warung. Apalagi sejak kelahiran si bungsu, Vina. Halo Vika, Viko. Tadinya mau ngurusin anak, malah repot ngurusin warung. Ibu sering kewalahan bagi tugas sama suami. Kalau di posisi ibu, saya pasti udah nyerah. Tapi keadaan lebih mudah sejak ibu pakai Mitra Tokopedia. Ibu bisa nyetok barang sambil jaga anak. Beli mie instan atau minuman saset, tinggal klik. Nggak lama, barangnya dateng. Sejak itu, aku juga melebarkan sayap. Orang nggak cuma beli mie instan dan minuman saset.
tapi beli pulsa, token listrik, bahkan sampai voucher game, dan bayar angsuran kredit. Sejak ada fitur Tempo juga, ibu makin jago ngatur uangnya. Bisa beli sekarang, bayar belakangan. Dengan mitra Tokopedia, ibu gampang untung. Senang kalau lihat ibu sekarang. Anak-anak jarang ditinggal, makin dekat sama keluarga. Terima kasih ya Bu, udah bikin saya nggak cuma sekedar warung, tapi juga rumah yang penuh cinta. Perjuangan itu bisa dimulai kapanpun dan dimanapun. Semoga perjuangan ibu menghasilkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Saya Rofiatun dan saya baru mulai. Sampai jumpa. Mitra Tokopedia, gampang untungnya. Di sini menceritakan sebuah ibu rumah tangga yang bekerja di luar negeri, kangen keluarga sampai balik ke Indonesia. Nah, kemudian dia mengurus warung, tapi kesusahan karena anaknya sudah mulai banyak dan lain sebagainya. Nah, keseharian ini, cerita ini, kita akan melakukan discover dan membuat sebuah namanya user journey. Kita petakan dari perjalanan ceritanya, mulai ingin jagain anak orang, itu dia senang, sampai mungkin kangen keluarga, dia sedih. Kita petakan mana yang buat dia senang, mana yang buat dia sedih. Dengan ada journey point-nya juga, mulai dari awal, terus berada di luar negeri, kembali ke Indonesia, buka warung, dan sebagainya. Kita ambil keseluruhan ceritanya. Lalu, di sini ada contoh user journey rumah makan, ya hampir sama. Contohnya kalau kita mau pergi makan saat baru datang, pengalaman apa ini? Baru datang, parkiran penuh. Maka sedih kayak gitu, bad experience. Pas masuk disambut senang. Nah, itu kita juga membuat user journey-nya dari awal sampai akhir selesai, biar kita bisa melakukan analisis yang lebih mendalam. Setelah kita mengkaji keseluruhan itu, maka kita proses ke define. Define ini kita harus tahu akar permasalahannya, bukan kita lihat, oh gejalanya A, langsung kita berikan solusi. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu, nanti kita bisa mendapatkan define yang salah. Contohnya, kalau seseorang haus terus-menerus, sudah minum, masih haus, terus kita bilang, oh mungkin dia kecapean, kayak gitu. Belum tentu, mungkin dia sedang terkena penyakit gula yang tinggi, gulanya sedang naik. Nah, ini permasalahan. Jadi kalau kita tidak tahu secara akar permasalahannya, kita akan salah mendefine-nya. Oleh karena itu kita harus cari nih, dia gejalanya apa saja, masalahnya apa, kemudian kita memahami masalah utamanya dari symptom, problem, dan cause. Contohnya, problem dia melanggar lampu merah. Kenapa dia melanggar lampu merah? Karena telat bekerja. Kenapa dia telat bekerja? Karena dia bangunnya telat. Kenapa dia bangunnya telat? Karena alarmnya tidak bekerja. Kenapa alarmnya tidak bekerja? Karena baterainya habis. Kenapa baterainya habis? Karena dia lupa mengeceknya. Ini kita harus cari sampai dapat pokok permasalahan utamanya. Lalu kita akan mencari jobs to be done, di mana konsep JTBD ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pekerjaan atau tugas yang ingin diselesaikan oleh pengguna. Alih-alih hanya mengidentifikasikan masalah, jobs to be done ini membantu kita memahami apa sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh pengguna dan konteks di mana produk atau layanan kita digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah contoh jobs to be done. Jadi boundary-nya adalah ketika apa saya ingin sehingga itu masuk dalam produk yang akan kita buat. Itu adalah solusinya, jobs to be done yang harus kita lakukan menjadi produk yang akan kita buat. Ketika apa? Bu Rofiatun, mantan PMI TKW yang memiliki 2 anak, butuh pemasukan yang mampu mencukupi hidup di desa. Dia ingin memiliki penghasilan yang baik dan dekat dengan suami dan anaknya, sehingga mampu menghadirkan rumah penuh cinta dan memaksimalkan peran sebagai istri dan ibu. Berarti kita harus mendeliver semua atau seluruh ini menjadi produk kita, sehingga ketika ini Bu Rofiatun ingin ini, sehingga itu semuanya bisa dilakukan. Lalu kita memunculkan ideat. Ideat ini dari pain yang ada, kita cari pain relief-nya.
pain relief-nya itu adalah kondisi di mana dia itu ingin supaya tidak sedih di situ. Jadi kalau dia lama belanja di jalan dan repot, mungkin apa yang keinginannya sebenarnya kayak gitu. Pain relief ini dan gain creator itu berupa kriteria saja, bukan menjadi solusi. Contohnya dia lama di jalan, kita kasih solusi A, bukan begitu, tapi kondisi apa yang dia pengen. Sehingga nanti dari banyak kondisi itu kita bisa memberikan satu solusi, bukan setiap painnya menggunakan satu aplikasi, pain kedua satu aplikasi, jadi akan banyak aplikasi yang digunakan. Dari sini ada pain point, pain relief. Contohnya repot jaga anak, pain reliefnya nyaman anak terjaga. Jadi kondisi dulu, bukan langsung berikan solusi. Baby monitor atau stroller multifungsi. Jadi bisa dilihat nanti akan banyak solusinya. Tapi kalau kita mengubah ke pain relief, nanti dari seluruh pain relief kita buat menjadi satu solusi utama yang bisa melengkapi keseluruhannya. Setelah dari situ kita mengetahui kondisi-kondisi apa yang diinginkan, maka saatnya kita melakukan pembuatan prototipe. Mengapa prototipe? Jadi prototipe ini untuk eksplor ide dan memecahkan masalah, kayak gitu, untuk memvisualisasikan dan berkomunikasi, untuk memulai percakapan, untuk gagal dengan lebih cepat dan murah. Bayangkan kalau kita nggak buat prototipe, langsung build yang versi stable-nya, maka kalau gagal itu akan sangat mahal juga. Jadi prototipe ini dengan gagal bisa cepat dan murah. Habis itu kita perbaiki lagi, improvisasi, kasih prototipe. Kalau bagus baru kita buat stable-nya. Nah, terus kemudian untuk menguji berbagai kemungkinan. Kemudian untuk mengelola proses pembangunan solusi. Setelah kita membuat prototipe, saatnya kita melakukan tes. Testing ini langsung kepada user. Jadi berfokus pada menguji prototipe dengan pengguna yang nyata untuk mengumpulkan umpan balik. Di mana nanti umpan balik ini akan menjadi masukan, catatan, feedback yang mana kita perbaiki lagi terhadap solusi yang kita tawarkan. Apakah suka atau tidak, kayak gitu. Apa yang perlu ditingkatkan, kita perbaiki, terus kita lempar lagi produknya untuk dites kembali. Feedback itu kita olah terus sampai menjadi paling bagus, gitu. Jadi solusinya dari banyak orang sudah bagus, maka itu bisa dikatakan yang terbaik, seperti itu. Mungkin segitu saja pembahasan pada kesempatan kali ini yang membahas tentang mencari sebuah peluang ya dalam problem yang ada. Semoga pembahasan materi ini dapat berguna bagi para penonton sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.